Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristian Jumbo. Kali ini, renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rahel Davi Wijayanti. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur lagi kalau pada kesempatan saat ini Tuhan masih melindungi kita, menyertai dan senantiasa memberkati dalam kehidupan kita. Kita akan kembali dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-35. Matius 18 ayat yang ke-35, firman Tuhan berbunyi demikian, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah mengingatkan kepada kita betapa besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dia yang sudah rela mati untuk mengasihi kita dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan yang senantiasa Dia nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan saya berikan judul mengampuni dan melupakan. Dalam perikop yang sudah kita baca tadi, mengingatkan kepada kita bagaimana peristiwa pengampunan itu terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengampuni kita, Dia juga melupakan segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan apa yang harus kita perbuat setelah kita menerima pengampunan itu. Kita akan melihat beberapa ayat dalam perikop ini. Di ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Petrus ini mewakili kita semua sebagai manusia. Seringkali kita menolak untuk mengampuni saudara kita berulang-ulang kali. Ketika Petrus bertanya, "Sampai 7 kalikah Tuhan aku harus mengampuni?" Sebagai dalam olah pemikiran manusia, 7 kali itu suatu hal yang sudah terlalu banyak untuk mengampuni. Mungkin paling banter 3 kali itu sudah mentok bagi kita untuk mengampuni. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata, "Bukan, tapi sampai 70 kali 7 kali. Kalau dihitung itu sebanyak 490 kali. Saudara bisa membayangkan bagaimana dalam satu persoalan kita harus sekian kali mengampuni saudara kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya Tuhan ingin supaya kita mengampuni itu sungguh-sungguh. Kita mengampuni itu dari ketulusan hati kita, seperti yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan kalau Tuhan hanya mengampuni kita tapi Dia tidak melupakan kesalahan kita. Betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang masih ada dalam kehidupan kita yang tidak terampuni oleh Tuhan dan tidak bisa membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya dan selanjutnya. Saudara bisa membaca di ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Bagaimana cerita tentang seorang hamba yang memiliki hutang kepada tuannya sebanyak 10.000 talenta. Hamba ini tidak sanggup untuk melunaskan hutangnya itu. Sekalipun seluruh harta miliknya diserahkan, bahkan anak istrinya menjadi jaminan juga, belum bisa mencukupi atau melunaskan hutangnya itu. Tetapi di ayat yang ke-27 di situ dikatakan, "Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan." Raja ini atau tuannya ini tergerak oleh belas kasihan
karena dia menyadari tuannya ini tahu bahwa hamba ini tidak mungkin dan tidak akan sanggup untuk melunaskan hutangnya. Sehingga raja ini menghapuskan seluruh hutangnya. Di sini dikatakan di bagian terakhir ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara, itu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba ini, yang selama ini mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapat pengampunan, mendapat pembebasan dari segala hutang-hutangnya. Di dalam kehidupan kerohanian kita, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dia sudah membebaskan dosa kita. Dan apa yang dia inginkan dari hidup kita? Saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, ketika hamba yang sudah menerima pengampunan dari raja ini, dari tuannya ini, dia bertemu dengan temannya yang juga memiliki hutang kepadanya yang tidak terlalu besar, hanya 100 dinar. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini kepada kawannya atau kepada temannya yang berhutang ini? Dia tidak mau menghapuskan hutang itu, tetapi dia malah membuat temannya ini harus masuk ke penjara untuk sampai dia bisa melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sungguh hal yang membuat hati raja ini melihat hamba ini, bagaimana dia sudah memberikan pengampunan yang begitu besar, tetapi sebaliknya hamba ini tidak melakukan apa yang sudah diteladankan oleh tuannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan kita hal itu terjadi. Kita mengaku aku sudah diampuni oleh Tuhan, aku sudah mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada orang yang menyakiti hati kita, kepada orang yang harusnya mendapat pengampunan dari kita, yang kesalahannya tidak sebesar kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita enggan untuk mengampuni, kita enggan untuk melepaskan pengampunan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena kadang-kadang kita berpikir kalau aku terus mengampuni, nanti aku akan diremehkan, nanti aku akan direndahkan, nanti aku akan tidak dianggap oleh orang itu dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di dalam perumpamaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus ini, itu sebenarnya bukan menjadi urusan kita. Yang menjadi bagian kita adalah melepaskan pengampunan. Entah orang itu nanti berbuat apa terhadap kita, sudah bukan menjadi urusan kita. Itu menjadi urusannya Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau kita baca ayat selanjutnya, ketika hamba tadi tidak mau mengampuni temannya atau menghapuskan hutang temannya ini, dia berurusan lagi dengan sang raja, dia berurusan lagi dengan tuannya. Di ayat yang ke-31 sampai yang ke-34, betapa kecewanya hati raja ini terhadap hamba itu, sampai dia berkata, seharusnya engkau juga membebaskan hutang dari temanmu itu kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita sudah menerima pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, apakah kita juga masih tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tetapi itu tidak akan ada artinya kalau tidak kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tidak hanya sekedar mengampuni, tidak hanya sekedar memaafkan, tetapi kita juga harus melupakan. Karena apa? Kalau cuma sekedar memaafkan, iya aku maafkan, tapi kita masih menyimpan kesalahan itu di dalam hati kita, maka ketika suatu saat teman kita bersalah lagi kepada kita, kita juga akan mengungkit-ungkit hal-hal yang dahulu lagi. Nah, saudara, di ayat yang ke-33 di situ dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita semangat ketika kita ada di dalam pelayanan, di dalam rumah Tuhan, tetapi setelah kita keluar, setelah kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa
menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Sehingga ayat yang ke-35 tadi yang sudah kita baca, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ini menjadi perenungan bagi kita. Di hari-hari ini, sudahkah kita mengaplikasikan pengampunan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang sudah kita terima itu di dalam kehidupan kita dengan kita mengampuni orang lain? Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, maka kita juga akan menikmati berkat-berkat surga itu di dalam kehidupan kita. Dampak dari pengampunan itu membuka pintu berkat surga bagi kita. Matius 16 ayat 19 dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita melepas pengampunan di dunia ini, surga juga akan mengampuni kita. Kalau kita melepas berkat di dunia ini, surga juga akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi marilah dalam kehidupan kita, kalau kita sudah menikmati pengampunan yang luar biasa itu, kita juga harus menjadi saksi Tuhan. Seperti halnya Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-59 sampai yang ke-60. Dalam satu perikop itu saudara bisa membaca bagaimana Stefanus, seorang saksi Kristus, dia dilempari dengan batu oleh orang-orang yang tidak senang dengan keberadaannya. Tetapi ketika mau mati, Stefanus katakan, Tuhan ampuni mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tanggung jawab kita juga untuk kita menjadi saksi Tuhan. Dengan kita mengasihi saudara-saudara kita, dengan kita mengampuni setiap orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Orang mengatakan mengampuni itu hal yang berat, dan iblis juga berusaha untuk mengintimidasi dalam pikiran dan hati kita untuk kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena iblis tahu ketika kita mengampuni, berkatnya luar biasa, dan iblis tidak mau kita menerima itu. Jadi tadi sudah saya katakan, dampak dari pengampunan membuka pintu berkat surga itu tercurah atas kehidupan kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan, dan kita bisa menikmati suasana surga itu, sukacita surga itu dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita bisa melepas pengampunan, sehingga dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami tidak bisa mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Tetapi Engkau mengingatkan kami, kalau kami sudah menerima pengampunan yang besar itu dalam kehidupan kami, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, kami pun juga harus belajar untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami dapat menikmati berkat-berkat surga itu dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi saksi Tuhan. Dan juga kami dapat menikmati suasana surga itu dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik dalam keluarga kami, dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan, dalam sekolah kami boleh tetap menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online di Wilayah Kristus Saudara Masjid. Dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila saudara ingin doakan atau ada hal-hal yang ingin sharingkan, silakan menghubungi nomor berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi